Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallazi ja'alal qalama lil kitaba wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Di kama pamujita napatangi karing Allah subhanahu wa ta'ala. Karain tenaya singkamana, tenaya sangka juluna. Karain tenaya pakaramulanna, tenaya kalabusanna. Karain ia kisomba, nani papala tulungi. Karain ia asari ki buku magasi, batang kale masalewangang. Sehingga ringang ini angka bangkenta untuk mangiri masigi ka aneh. Natena ni takalupa apa batu salam papa salama mangiri nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ia mi antu nak bi angerengki baturi zaman jahiliyah mangiri zaman Islamiyah. Wa minazulumati ilan nur. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah dengan judul Mengingat Kematian. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Waktunya hanya antara azan dan iqamah. Kita lahir kemudian kita mati. Kita sholat kemudian kita disolatkan. Kita berada di atas tanah, kemudian tanah di atas kita. Begitu singkat hidup ini. Maka dari itu, perbanyaklah mengingat akhirat dan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin za'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ayat tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan yang namanya mati. Meskipun kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi. Kita seringkali terlena dengan urusan-urusan dunia hingga lupa bahwa hidup ini sejatinya hanya sementara. Kita mengira bahwa kematian hanya akan datang ketika usia telah lanjut, ketika tubuh telah renta dan melemah. Padahal realitanya tidak demikian. Ada yang dipanggil oleh Allah saat usianya masih muda belia. Bahkan ada pula yang baru saja lahir ke dunia namun sudah dijemput oleh malaikat maut. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan tiba. Dan tak ada seorang pun yang dapat menunda atau mempercepat kematiannya walau hanya sesaat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 61. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Dua dalil yang telah kita dengar tadi benar-benar menjelaskan kepada kita angkanaya yang asenna tautalla sakali anne linoa pasti lada karafika nyini kanaya mate tau kasia-sia pasti nakasia ki matea kamaya tompa tau kalumanya nga lana kasia tonji antu matea mana lompati kamabalakna luar kita nana ya reka popona mingga pun nana rapik mi akjalakna pasti nakasya tonji antu matea.
Bahkan ada orang-orang yang seringkali membanggakan ketampanan dan kecantikannya. Ia lebih sering membasuh wajahnya dengan skincare dan sebagainya, tetapi tidak pernah membasuh wajahnya dengan air wudhu. Ada pula yang merasa fisiknya sempurna, merasa dirinya kuat dan kebal, sehingga ia menantang orang sana-sini untuk berkelahi dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, jika dihadapkan dengan kematian, maka tak ada seorang pun yang dapat menunda atau mempercepat kematiannya, walau hanya sesaat. Al-muslimina wal-muslimat rahimahumullah. Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, maka tingkatkanlah kualitas ibadah kita kepadanya. Sebagaimana sunnatullah yang telah Allah tetapkan, bahwa seseorang akan dihidupkan atau meninggal dunia dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Namun, perlu diingat bahwa mengingat kematian bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, apalagi sampai membuat kita berlebihan dalam memikirkannya. Jangan jadikan kematian sebagai sesuatu yang melemahkan iman kita, tapi mari kita jadikan sebagai penyemangat untuk memperbaiki diri, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, serta mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idun, wa kafa bil yaqini ginan, wa kafa bil ibadati sublan." Cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Hadis riwayat Al-Qudai. Mai maki laki masing an-nawa-nawai ammotere anne hakikatna tallasaka. Anne lidoa sementara ji. Anne lidoa tampak pakar-karinayan ji. Anne lidoa tampak pamari-pamarian ji. Untuk apa nasta bokong-bokong lani eranga maili akhirah. Al-muslimina wal-muslimat rahimahumullah. Sebagai penutup dari ceramah ini, ada satu kutiban mahfuzat yang mengatakan, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.